Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Halo, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Bukan wartawan, bukan komentator, bukan pengamat bola, dan bukan pundit bola, tapi hanya tukang jahit yang hobi nonton bola, yang hobi ngamatin bola, hobi ngomongin bola, tapi tidak hobi ngomongin tetangga. Ya, sahabat bikin baju. Sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat seprofesi, sahabat-sahabat yang sama penjahit seperti saya, yang bekerja di garmen-garmen, di konveksi-konveksi, ataupun di butik, di tailor, di permak, penjahit keliling, semuanya salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di luar ruangan sampai yang bekerja di dalam gedung, di kantoran, dari yang bekerja di dalam tanah sampai yang bekerja di atas menara atau tower, terima kasih atas atensinya dan apresiasinya sudah bergabung di channel Ajis The Tailor ini. Dan jangan lupa pula sebelumnya untuk nanti ya sahabat semuanya, sahabat seprofesi dan lintas profesi, untuk memberikan komentar, masukan, ataupun apalah kita ngobrol di kolom komentar gitu, agar channel ini jadi rame ya, video ini jadi rame dan nantinya akan lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi di channel kita ini, sahabat semuanya. Dan sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dan lintas profesi tidak akan jauh-jauh dari timnas untuk saat ini karena liga belum dimulai. Jadi yang akan kita kupas tuntas di sini adalah seberapa besar peluang, ataupun kita analisis, kita buat prediksi untuk pertandingan timnas kita yang terakhir kalinya nanti saat bersua dengan Filipina di hari Selasa di tanggal 14 ya kalau nggak salah. Nanti di Stadion GBK, masih di Stadion GBK yang mana terakhir kali kita bermain di GBK, timnas kita bermain di GBK adalah saat kemarin kita dikalahkan oleh timnas Irak. Lagi-lagi ya kalah lagi. Dan ini insya Allah ya sahabat bikin baju, kedepannya Irak ini akan kita jadikan Vietnam berikutnya. Maksud saya adalah seperti halnya kita bertemu dengan Vietnam dulu kan nggak pernah menang, berapa kali pertandingan kalah lagi sampai akhirnya kita terus berprogres timnas ini terus terjadi perbaikan sampai akhirnya kita yang bisa memutarbalikan keadaan, sehingga untuk pertemuan terakhir, 3 pertemuan terakhir setiap Vietnam bertemu dengan kita, maka kita selalu memenangkan pertandingan itu. Nah, nanti pun dengan Irak halnya akan seperti Vietnam, seperti itu sobat bikin baju. Sampai pertandingan kemarin kan kita terus tidak pernah dikasih menang. Tapi secara progresi ada perbaikan. Dari pertama di pertandingan kualifikasi yang pertama di Basra kan kita kalah 5-1. Terus di Piala Asia di Qatar kita kalah 3-1. Terus di Piala Asia U23 kita kalah dengan skor 2-1. Dan di pertandingan yang kemarin lagi timnas senior kita dikalahkan dengan skor 2-0. Semoga itu menandakan bahwa tim kita semakin sulit dibobol oleh tim Irak. Dan sebaliknya ke depan tanpa harus bertanding dengan hasil seri dulu ya, insya Allah kita bisa membalikan keadaan seperti halnya Vietnam dibalikan keadaannya oleh kita. Seperti itu sobat bikin baju. Kita positif thinking aja untuk kedepannya tentang timnas ini. Dan untuk prediksi ini kita awali dulu mungkin dari kubu ini ya, timnas Filipina, yang mana timnas Filipina ini, pemain-pemain timnas Filipina ini banyak yang bermain di Liga 1, di Liga Indonesia, sahabat bikin baju. Nah, kita lihat siapa saja pemain yang ada di Liga 1, pemain timnas Filipina ini satu persatu. Dan akan kita lihat dulu data-data ataupun pemain-pemain, dan akan kita lihat dulu ya sahabat bikin baju pemain-pemain yang pernah bermain di Liga 1 musim 2023-2024 kemarin. Bukan kamu.
yang mana yang pertama ada Kenshiro Daniel yang bermain di Rans United, terus ada Kayinola Bailey yang di Persikabo, terus ada Mike Ott yang di Barito Putra, ada Dylan De Bruyker yang bermain di Bayangkara, terus ada Simon Lingbo yang bermain di Persik Kediri, ada Oliver Bayas yang bermain di Persija, Daisuke Sato yang bermain di Persib Bandung, terus Diego Bardanca di PRS Solo, ada Carly Demurga di Barito Putra, terus ada Christian Rontini di Persita Tangerang, ada Kike Linares di PSM Makassar, terus ada Julian Schwarzer di Arema dan Antonio Pintus di PSS Sleman. Itu pemain-pemain yang pernah bermain di Liga 1 di musim kemarin, yang mana diantaranya kan ada yang sampai tuntas satu musim kemarin itu bermain, ada yang berhenti di pertengahan musim, ada yang cuma sebentar, itu karena berbagai hal ya, ada yang karena cedera juga, ada yang karena kebijakan dari tim juga, dan masalah-masalah lain lah seperti itu sahabat bikin baju. Nah, dan setelah itu kita lihat berikutnya di line up timnas Filipina yang terakhir kali kemarin bermain di Vietnam, waktu melawan Vietnam. Kita lihat dulu starting line up dan yang duduk di bangku cadangannya siapa saja. Apakah mungkin ada yang pemain-pemain yang barusan saya sebutkan ada yang dipanggil lagi, atau mungkin ada yang dipanggil lagi dan ada yang tidak dipanggil lagi, seperti itu. Kita lihat ada beberapa orang yang masih bermain di timnas. Ini adalah susunan pemain timnas Filipina yang diturunkan saat berhadapan dengan Vietnam kemarin, sahabat semuanya, sahabat bikin baju, yang dimana pelatih Tom Julianus Santet menurunkan starting line up dengan formasi 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1. Ini akan berhadapan nantinya dengan 3-4-3-nya Coach Sintayong, sahabat semuanya, sahabat bikin baju. Tapi sama sekali tidak ada pemain yang bermain di Liga 1. Ya, sahabat, kita lihat ini di susunan pemainnya. Mungkin banyak yang tidak dipanggil ataupun ada perombakan besar-besaran di timnas Filipina ini. Baru di barisan pemain cadangan ini kita melihat ada beberapa pemain yang bermain di Liga 1 seperti Kevin Ray Mendoza ini yang bermain di Persib Bandung, penjaga gawang, Anthony Pintus bermain di PSS Sleman, dan ada Simon Lingbo yang bermain di Persik Kediri. Itulah susunan pemain yang akan diturunkan oleh timnas Filipina di pertandingan melawan timnas Indonesia nanti, sahabat bikin baju. Di sini kita tidak melihat pemain-pemain yang tampil di Liga Indonesia ditampilkan ataupun masuk dalam starting line up di saat melawan tim Filipina melawan timnas Vietnam kemarin. Tadi saya mengira kalau setidaknya Oliver Bias pemain Persija ya akan dipanggil ataupun akan dimainkan saat menghadapi timnas kita. Karena kita kan tahu kalau Oliver Bias itu sudah tidak asing dengan stadion Gelora Bung Karno ini. Tapi ternyata Oliver Bias tidak dibawa oleh pelatih siapa tadi namanya? Thomas Paul Santet itu ya. Dan sahabat bikin baju, mungkin ada ini ya satu yang di timnas kita ini satu kekurangan lagi yang jarang kita lihat dari timnas kita, yaitu jarang sekali pemain-pemain timnas kita ini melakukan tendangan jarak jauh. Jadi tendangan jarak jauh yang bagus lah gitu, yang kencang. Itu kan meskipun ada kemarin kita lihat tendangan-tendangan yang dilakukan dari luar kotak penalti oleh pemain timnas gitu, kayaknya powernya kurang-kurang gitu. Kalau saya lihat justru lebih kelihatan di timnas U23 yang bermain di SEA Games kemarin itu, seperti Fajar Faturrahman dan Taufani Muslimin itu kan bagus ya, banyak yang terjadi gol lewat tendangan-tendangan jarak jauh mereka. Nah, mungkin itu kekurangan yang ada di timnas. Nggak tahu faktor lapangan mungkin yang sempat dikeluhkan juga kan oleh Asnawi Mangkualam kemarin di saat beliau diwawancara. Ya, kita lihat juga kan lapangan di GBK ini banyak yang kelihatan dari jauh memang bagus, tapi setelah di zoom ya, setelah dilihat lebih dekat itu gundul-gundul pacul itu ininya lapangannya, ada yang nggak ada rumputnya gitu.
yang gak enaknya kita juga lihatnya kan kurang begitu enak. Jadi yang main juga kelihatannya sering apa ya, nggak lepas gitu, kayak kagok-kagok aja gitu kalau lagi bawa bola atau lagi ini mau nendang gitu. Ini masuk akal juga sih, ini apa yang dikatakan oleh Asnawi Mangku Alam ini, sahabat. Ini apa yang harus dicermati juga oleh pemain kita itu adalah pemain yang penyerangnya itu. Siapa lagi lupa lagi yang nomor punggung 9 itu kemarin yang membuat gol di Maidin, yang gol pertama yang membuat Filipina unggul 1-0 itu harus dicermati juga ya, harus dijaga ketat, jangan sampai dikasih longgar ini sama pemain-pemain belakang kita. Mudah-mudahan nanti ya di center back kiri menurut kabar kan Jai Ijes ini mau diturunkan, kan berdampingan dengan Rizky Ridho dan Justin Abdar. Yang mana untuk Rizky Ridho ini ada apresiasi tersendiri ya, melihat penampilannya yang semakin matang, semakin bagus, dan ini sudah layak main di liga luar negeri ya, sahabat bikin baju. Iyalah, mudah-mudahan nanti Rizky Ridho ketemu klub yang cocok untuk main abroad ya. Jangan main di Liga 1 dulu sebelum nanti Liga 1-nya dibenahi sama PSSI. Dan kita harus tetap optimis, harus tetap optimis meskipun nanti Filipina tidak akan bermain leha-leha tentunya. Meskipun mereka sudah dipastikan tersingkir, tapi setidaknya mereka ini kan kata Pak Erick Thohir itu kemarin kan, Filipina juga ingin mengikuti langkah Indonesia dalam melakukan ini apa, merekrut pemain-pemain keturunan ini, sahabat bikin baju. Jadi mereka sedang mulai membangun juga Filipina ini, membangun dengan ketua federasinya yang baru itu kan baru ketua federasinya sekarang, Filipina itu baru, makanya terlihat di susunan pemain itu semuanya dirombak kan, yang dulu seperti pemain-pemain yang tidak asing kita mungkin disaksikan di liga kita ya, seperti ini Daisuke Sato, Christian Rontini di Persita, Mike Ott di Barito Putra, itu sudah tidak ada lagi. Itu pemain-pemain yang dulu menahan imbang kita 1-1 di Filipina, waktu di Filipina, sekarang sudah tidak ada, hampir semuanya udah nggak ada, udah dirombak, sehingga mereka tampil baru dengan pemain-pemain yang keturunan yang baru ini, yang tidak main-main, itu yang bermain di liga-liga, ada yang bermain di Liga Belgia ya kan, di kasta kedua itu Dylan Damino siapa namanya, itu karirnya ataupun jam terbangnya lebih baik dibandingkan dengan Marcelino di Liga Belgia itu. Terus ada juga kan yang di Atletico Madrid U19, anak asuh Fernando Torres, itu juga usianya 18 tahun, itu juga bagus. Itu hal yang harus betul-betul dicermati besok nih. Apalagi ini kan kalau di belakang di kita insya Allah itu akan lebih solid nantinya dengan adanya Jais, dengan performa Rizky Ridho, Justin Hubner ya, si preman itu. Insya Allah. Cuman mungkin di lini tengah ini kan agak, meskipun bagus gitu ya, tapi kan ya kayak seperti Tom Haye itu kan sudah 29 tahun. Itu sudah ada gap kemarin. Terus di kiri Sain Padinama dan Sandi Wash di kanan itu mereka agak bermasalah dengan cuaca sebenarnya kemarin itu. Mudah-mudahan nanti di hari Selasa akan bermain di malam hari itu tidak begitu berdampak suhu panas ini terhadap para pemain kita ini. Dan untuk prediksi analisis di peluang ya kelolosan, untuk kelolosan kita ke round 3 di grup ini, di grup B ini, Indonesia untuk menjadi runner up ini tetap yang mempunyai peluang yang lebih besar dibanding dengan Vietnam. Ini untuk posisi untuk mendampingi Irak nanti lolos ke round 3. Karena kalau Vietnam kan kita nantinya akan melawan Irak di kandang Irak, dan kita melawan Filipina di kandang sendiri. Tapi jangan terlalu yakin karena yang akan kita hadapi Filipina, takutnya nanti menjadi lalai gitu. Tapi harus tetap keyakinan itu dibarengi dengan persiapan yang maksimal, sobat bikin baju.
Dan untuk kemungkinan sih, bukan kemungkinan ya, insya Allah lah kansnya untuk Indonesia lebih besar dibanding dengan Vietnam. Yang lolos kan cuma peringkat 1, peringkat 2, jadi nggak ada istilahnya peringkat 4 terbaik lah. Nggak ada peringkat 4 terbaik untuk kualifikasi ini. Dan insya Allah, dan di samping itu kita juga punya modal besar ya untuk lolos ke round 3 ini. Kalau kita head to head dengan Vietnam, kita punya head to head kan, itu modal kita. Kalau misalnya Vietnam nanti menang, terus kita itu kan selisih poin itu sekarang menjadi 1 ya. Vietnam poinnya 6, kita poinnya 7. Nah kalau Vietnam itu poinnya 6, sahabat baju, kita poinnya itu 2 kali menang, 1 kali seri, 7 kan. Nah berarti beda 1 poin. Nah kalau misalnya kita nanti Vietnam menang, meskipun persentasenya kecil ya, Vietnam menang di Irak, tapi kita harus tetap tidak memandang enteng Filipina. Jangan sampai draw, itu celaka kalau draw. Jadi tetap harus menang untuk menjaga ini kansnya ini. Ya kalau menang kan, misalnya Vietnam menang di Irak, berarti poinnya jadi 9. Dan kalau kita menang melawan Filipina, poin kita jadi 10. Itu masih ada ini. Kita masih unggul 1 poin. Dan yakinlah kalau secara di luar teknis untuk masalah meloloskan ini, STY kan pakarnya, jagonya. Untuk lolos ke Piala Asia U19 dulu kan, lolos ke Piala Asia U23, lolos ke Piala Asia Senior, dan sekarang sedang berusaha untuk meloloskan ke kualifikasi round ketiga. Nah, itu yakinkan sajalah sahabat bikin baju, karena Sintayong ini jagonya meloloskan. Dan itu saja untuk pertemuan malam hari ini, sahabat bikin baju. Jangan lupa sahabat bikin baju semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan olahraga, jangan lupa olahraga. Dan salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.